Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi saya ucapkan pada kita semua. Biarlah di tengah keadaan yang tidak pasti saat ini, di tengah keadaan yang mungkin kalau kita mendengar berita di sana sini situasinya sangat tidak menentu. Tapi sesuai dengan pujian tadi, biarlah kita mau mencari Tuhan lebih dari segalanya. Sebab ketika kita ada dalam naungan sayap Tuhan, disitulah kita mendapatkan ketenangan. Ketika kita berharap pada Tuhan sepenuhnya, disitulah kita boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini saya mengundang setiap kita, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan pagi hari ini. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Kita mau katakan, Allah sumber kuatku. Mari bersama katakan, hanya Kau milikku di surga ya Tuhan. Tiada yang kami ingini selain Engkau ya Bapa. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku. Satu yang pasti, Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kami ingini ya Tuhan, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Sebab kami tidak mengandalkan kekuatan kami ya Bapa. Kekuatan kami terbatas ya Tuhan. Tapi ketika Engkau ada bersama dengan kami, Engkau yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami ya Bapa. Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sekali lagi katakan, hanya Engkau milikku di surga ya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Yes Lord, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku. Satu yang pasti, Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber, yes Tuhan, Kaulah sumber kekuatan bagi setiap kami ya Tuhan. Kau sumber segalanya bagi kami Bapa. Kuatku dan bagianku sama. Mari jemaat Tuhan katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku samanya, samanya. Sekali lagi katakan, selamanya, selamanya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Benar, biarlah pagi hari ini Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan yang menjadi sumber segalanya bagi setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita beribadah pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, baik kami yang beribadah di rumah maupun kami yang beribadah di gereja ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala keadaan kami pagi hari ini ya Bapa. Karena Engkaulah yang membuat kami tetap ada hingga hari ini ya Tuhan.
Kami bersyukur buat kekuatan, umur panjang, kesehatan yang Kau berikan pada kami ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami mau tetap memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami mau katakan bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Bahwa hanya Engkaulah Allah sumber kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami untuk kuasa-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami angkat suara kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Kami mengundang Allah Roh Kudus hadir dan menjamah setiap kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan, kami tahu kuasa Allah tidak pernah dibatasi oleh apapun juga ya Tuhan. Dan olehnya kami percaya bahwa dimanapun kami berada, ketika kami membuka hati kami, ketika kami mengangkat suara kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Allah hadir, Allah Roh Kudus hadir dan menjamah setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya ketika Allah Roh Kudus ada dalam hidup kami boleh menikmati ketenangan, kami boleh merasakan ketenangan dan damai sejahtera-Mu boleh hadir dalam hidup kami ya Bapa. Allah Roh Kudus melebihi dari segala sesuatu yang membuat kami boleh tetap kuat ya Tuhan. Allah Roh Kudus yang membuat kami boleh tetap bertahan hingga hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami menyembah Engkau ya Bapa. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah ya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Allah yang mulia ya Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya. Kau kusembah ya Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Kau kusembah, Kau kusembah, Kau kusembah, oh Tuhan. Mari dengan segenap iman kita katakan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau ditinggikan dari segalanya. Katakan, sebab Engkaulah Allah yang mulia ya Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segala
sembah ya Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Dimanapun kau berada saat ini, katakan, Kau ku sembah Tuhan. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau pagi hari ini ya Bapa. Sebab hanya Engkau lah Allah satu-satunya dalam hidup kami ya Bapa. Hanya Engkau lah Allah yang layak kami puji dan kami sembah ya Yesus. Ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari sekali katakan, Kau ku sembah. Mari naikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Mari buka hatimu, biarlah Roh Kudus boleh bekerja pagi hari ini bagi setiap kita, menjamah setiap kita pagi hari ini. Ya Yesus, Kau ku sembah ya Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami menyembah Engkau ya Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari kita mau sembah Dia pagi hari ini. Mari naikkan rasa syukur kita pada Tuhan. Sebab karena kasih-Nya lah kita boleh ada pagi hari ini sebagaimana kita ada. Kasih Tuhanlah yang membuat kita tetap bertahan hingga pagi hari ini. Kasih setia Tuhanlah yang membuat kita tetap ada hingga hari ini. Kami menyembah Engkau ya Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab di atas semuanya kami tahu bahwa ini adalah yang terbaik bagi setiap kami ya Tuhan. Kau Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Haleluya Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama Engkau ya Tuhan. Nama-Mu di atas segala sesuatu ya Bapa. Kasih-Mu kami rindukan selalu hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah yang memperbarui setiap iman percaya kami
hadirat Tuhan. Mari nikmati kasih Allah Roh Kudus pagi hari ini. Kami rindukan dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Kau sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Bekerjalah pagi hari ini Bapa. Menjamah setiap kami Yesus. Kami rindu Allah Roh Kudus hadir ya Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Sembah ya Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Benar ya Bapa, hanya Engkau yang kami sembah pagi hari ini ya Tuhan. Segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah segala pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Dan lebih dari itu semua Tuhan, biar pagi hari ini firman-Mu yang juga boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi pedoman bagi langkah hidup kami ya Bapa. Kami buka hati untuk Engkau ya Bapa. Berfirmanlah ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Sekali katakan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Kalau Allah yang diam dalam hidup kami melalui firman-Mu pagi hari ini ya Bapa. Firman Allah yang boleh menguatkan setiap kami pagi hari ini ya Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi
jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan. Sebab Yesus, Engkaulah juru selamat kami ya Tuhan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kaulah terang bagi setiap jalan kami Tuhan, bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari sekali katakan, Yesus Kaulah juru selamat kami. Benar ya Tuhan, Kaulah yang menjadi segalanya bagi kami ya Tuhan. Kau yang menjadi kepala dalam hidup kami, Kaulah yang menjadi terang bagi saat gelap kami ya Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Sebab Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi katakan, Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah segala-galanya buat hidup kami. Tanpa Engkau sia-sia hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bisa datang di rumah-Mu Tuhan untuk menyembah, memuji, mendengarkan firman. Tuhan terima kasih. Engkaulah jalan kehidupan, jalan kebenaran. Tidak dapat Engkau, tidak ada jalan yang buntu Tuhan. Karena Engkau selalu buka jalan dalam hidup kami. Kami ada pagi hari ini karena Engkau memberi kami jalan keluar menghadapi masalah-masalah hidup kami. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pekerjaan dan buah tangan kami dalam usaha kami Tuhan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Urapin oleh kuat kuasa-Mu Roh Kudus, ajar kami, didik kami, ajar berkata-kata yang benar memuliakan Engkau, menang hati-Mu dan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Salam. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dengan bermurah hati. Temanya hidup dengan bermurah hati. Orang yang bermurah hati adalah orang yang memikirkan kehidupan orang lain. Dia tidak akan sukacita melihat orang lain depan matanya mengalami penderitaan. Sekali lagi saya katakan, orang yang bermurah hati adalah orang yang memikirkan kehidupan orang lain. Dia tidak akan sukacita melihat orang lain depan matanya mengalami penderitaan. Karena jika ia melihat orang lain menderita, dirinya merasa ada beban berat melihat orang lain menderita. Karena itu dia berusaha untuk menolong orang tersebut dari bebannya. Ini salah satu karakter orang yang memurah hati. Salah satu karakter orang yang memurah hati adalah dia katakan bermurah hati. Salah satu praktek karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah murah hati. Salah satu karakter yang harus dimiliki setiap orang percaya adalah murah hati. Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita. Murah hati bukan hanya di perasaan kasihan kepada orang tersebut yang dalam kesulitan, bukan perasaan simpati dari luar saja, tetapi berusaha mengerti lebih dalam sehingga dia dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan.
Jadi kembali lagi saya katakan, murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang kesulitan, bukan perasaan simpati dari luar saja, tetapi berusaha untuk mengerti lebih dalam sehingga dia dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi ikut terbeban. Murid Yesus yang bernama Yohanes mengatakan, jika seseorang memiliki harta lebih tapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Jadi kata Yohanes mengatakan, jika seorang memiliki harta tetapi tertutup hatinya dengan kekejaman, tidak ingin membantu orang lain, arti dikatakan di dalam diri orang itu tidak ada kasih Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 kalau dibuka, 1 Yohanes 4 ayat 8, firman Tuhan mengatakan demikian, 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan atau Allah adalah kasih. Sebab Tuhan Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak mempunyai kasih, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Boleh kita ke gereja seminggu 5 kali 6 kali, tetapi kasih kita tidak ada, berarti kita tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Bagaimana buktinya bahwa kita mengenal Tuhan kalau diri kita sendiri nggak punya kasih? Makanya itulah salah satu contohnya. Seorang yang mempunyai kasih adalah punya karakter bermurah hati. Orang yang murah hati, poin pertama, orang yang murah hatinya pasti, poin pertama adalah punya kepedulian tinggi terhadap orang lain. Orang yang mempunyai kasih, poin pertama, mempunyai kepedulian tinggi terhadap orang lain. Ia akan terlibat menolong orang lain. Ia tidak pernah acuh tak acuh melihat atau mendengar orang lain menderita. Dia ada terasa terbeban, pedulian yang tinggi terhadap orang lain. Ia tidak hanya menawarkan kata-kata nasihat atau mengupas panjang lebar ayat-ayat Alkitab di hadapan orang yang sedang dalam kesulitan tanpa membuat apa-apa, melainkan ada sebuah tindakan nyata untuk menolongnya. Banyak orang waktu orang susah dikasih ayat banyak-banyak, dikajarin ini. Itu bukan baik, tetapi bukan kurang baik. Yang dibutuhkan bukan ayat aja, dia butuhkan dana, dia butuhkan penghiburan, dia butuhkan nasihat, membangunkan, bukan hanya firman Tuhan dikasih jejelin firman Tuhan terus. Dia udah bosan, dia bilang firman Tuhan, gue butuh makan, gue butuh bantuan, butuh minum, butuh apa? Ya sekedar. Makanya orang menolong orang bukan dari harta, tetapi ada terbeban, ada ingin waktu menghibur, memberi semangat, memberi nasihati, bukan dengan uang, nggak selalu dengan uang. Bermurah hati tidak selalu dengan diintikan dengan uang. Kita datang orang lagi terbeban berat, lagi sedih, kita datang ke rumahnya, kita hibur, kita kasih senyuman, kita kasih semangat, itu sudah bermurah hati. Bukan dengan bermurah hati harus dibawa bekal 1 juta, 5 juta ke rumah, enggak harus. Ya harus kalau dibutuhkan, tapi nggak selalu. Orang-orang kaya nggak butuh itu 5 juta, 10 juta, duit dia ratusan M di bank, tapi dia butuh hiburan, butuh semangat, simpati daripada kita, saudara-saudara kita seiman. Itu dibutuhkan murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jelas-jelas firman Tuhan mengatakan di Lukas, kita hendaklah memurah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Kalau kita nggak murah hati, jangan cerita kita orang sebagai orang Kristen, jangan cerita kita saudara seiman. Banyak memang sekarang zaman sudah sulit. Kadang-kadang itu yang dipakai adalah EGP, emang gue pikirin. EGP emang gue pikirin. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri terjadi dalam hidup kita? Kita tetap butuh dari orang lain. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Mengapa Yesus waktu berkhotbah di bukit mengatakan berbahagialah orang yang murah hatinya? Mengapa berbahagia? Mengapa kita kalau murah hati berbahagia? Yesus menyatakan, bukan saya, bukan Pak Daniel. Yesus mengatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Mengapa kita berbahagia? Karena orang yang bermurah hati pasti akan mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Inilah intinya, poin pertama. Kalau kita bermurah hati, kita akan mendapat kemurahan dari Tuhan, balasannya. Maka jadi bahagia. Berlipat kali ganda daripada yang dia berikan pada orang lain. Kalau kita memberi pada orang lain, Tuhan akan bermurah hati pada kita. Maka Tuhan, nanti saya katakan lagi. Kedua, orang yang murah hatinya dimanapun dia berada pasti akan mendapat kemurahan dari banyak orang. Kita bermurah hati di Indonesia, kita ke Amerika, kita ke Kalimantan, kita kemana, kita dapat kemurahan lagi dari orang banyak. Kenapa? Tuhan yang mengirim orang-orang baik. Jadi berbahagialah kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita jahat di sini di Jakarta, kita ke ujung gunung aja, ke ujung dunia, tetap kita dapat kejahatan. Karena kita udah jahat di sini ya. Waktu kita bermurah hati, berbahagialah, kita akan dapat kemurahan. Yang ketiga, orang yang murah hatinya pasti keturunannya mendapatkan kemurahan dari Tuhan dan juga dari orang banyak. Kita bermurah hati, anak, mantu, cucu kita dapat kemurahan dari Tuhan dan juga dari orang banyak. Tuhan mengirim orang banyak untuk bermurah hati pada kita, karena kita, keturunan kita, anak, mantu, cucu dapat kemurahan-kemurahan. Maka dikatakan poin apa artinya kebahagiaan? Karena bahagia itu artinya Yesus mengatakan berbahagialah orang yang murah hati. Itulah poinnya. Tuhan gak buta. Gusti ora sare, Gusti ora sare ya. Tuhan tidak tidur. Waktu kita bermurah hati, berbahagialah orang yang murah hati. Itu poinnya. Kalau kita berbuat jahat, terimalah kejahatan kembali. Tapi kalau murah hati, kita akan dapat kemurahan. Orang lain mengiring kemurahan-kemurahan, bukan dari orang itu yang datang. Tuhan kirim orang supaya kita, maka kita jadi berbahagia. Anak mantu kita, cucu kita dikirim juga kemurahan dari Tuhan. Orang bermurah hati kepada turunan kita. Begitu juga kalau kita jahat, maka hati-hati. Jika kita bermurah hati kepada orang yang lemah, membuat kita mengutangin Tuhan, dan Tuhan akan membalas kemurahan hati kita. Jika Tuhan yang membalas kemurahan kita sangat beda dengan manusia. Jika manusia satu dibalas satu, atau dua atau tiga, ini standar manusia. Kita baik satu, dia balas satu, atau balas dua, balas tiga, itu standar manusia, enggak lebih. Tetapi kemurahan Tuhan, kalau kita bermurah hati kepada orang yang lemah, mengutangin Tuhan, standar Tuhan beda. Kita kasih 5, Tuhan bisa balas dengan 1000. Kita kasih 10, Tuhan kasih 1.000.000. Itu standar Tuhan. Standar manusia 1, kasih 2, 3, 4, gak lebih. Manusia. Saya merasakan waktu saya masalah, orang baik sama saya baik sama orang. Dia tolong saya 1, 2 kali, 3 kali udah selesai. Dia gak mau dengar lagi siapa saya. Karena mereka udah cukup manusia. Tetapi Tuhan sampai saat ini dia tidak pernah meninggalkan saya. Udah ribuan kali dia tolong saya. Udah ribuan kali Tuhan tolong saya. Manusianya 2-3 kali stop. Tapi Tuhan ribuan kali menolong saya. Mungkin puluhan ribu, mungkin 100.000 Tuhan tolong saya. Dalam hidup saya, keluarga saya, usaha saya, makan saya, kesehatan saya, pelayanan saya, Tuhan tolong terus, Tuhan tolong. Kenapa? Karena standarnya Tuhan beda dengan standar manusia. Makanya saudara kalau lihat standar manusia, saudara akan kecewa. Amsal 19 ayat 17. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, mengutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini jelas. Ada ayatnya.
Tuhan, kita mengutangin Tuhan. Kalau orang yang lemah, orang yang bisa mampu kita tolong, Tuhan yang mengutang sama kita, Dia akan memberkati hidup kita. Kedua, orang yang murah hati pasti, poin kedua, memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesamanya. Orang yang murah hati pasti, poin kedua, memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesamanya. Selain orang murah hati, dia punya memiliki kepekaan. Orang-orang masa bodoh, dia tapi ada hati merasa terbeban. Dia punya kepekaan untuk menolong orang yang lain. Ingat, menolong bukan selalu dengan uang. Kita datang ke rumahnya, kita hibur dia, kita beri dia semangat, kita beri dia penghiburan. Itu udah bermurah hati. Kalau kita standarnya kita hanya bisa begitu. Kalau kita punya uang, kita beri dengan uang karena dia butuh makan, butuh beras, butuh apa, perlu juga. Jadi bermurah hati bukan enggak standar biasa dengan standar uang, itu terlalu kecil. 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Sekali lagi saya katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Perbuatan kebenaran yang nyata. Bukan, waduh kasihan mulut lip service, hanya mulut aja yang service, lidah yang bibir yang service, lip service, tetapi enggak, untuk keluar duit 1.000 perak aja susah. Untuk nengok aja susah. Kasihan, itu semua juga bisa kasihan. Tapi ternyata dikatakan firman Tuhan jelas, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa kita harus mempraktekkan kasih itu dengan perbuatan nyata di dalam kebenaran, dan harus terbukti dilakukan bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi menjalankan kasih itu, nyata kasih itu. Kita punya Tuhan adalah kasih. Kita juga harus mempraktekkan kasih. Kalau tidak kita menjalankan, kita bukan tidak mengenal Tuhan. Kita hanya mereknya aja gereja, KTP-nya aja Kristen, agamanya Kristen, perbuatannya di luar Kristen. Apa artinya KTP? Apa arti agama tapi perbuatan menyimpang dari apa yang Tuhan ajar dalam hidup kita? Kepekaan akan dasar kasih itulah yang menunjukkan seberapa besar kasih Allah itu ada dalam diri kita. Setiap pemberian kita haruslah berdasarkan kasih, itu kata firman Tuhan. Kepekaan akan dasar kasih itulah menunjukkan seberapa besar kasih Allah itu ada dalam diri kita. Setiap pemberian kita haruslah mendasarkan kasih, itu kata firman Tuhan. Kita harus mendasarkan kasih, bukan mendasarkan pamrih. Sebab orang yang mengasihi pasti rela memberi. Orang yang memberi pasti mempunyai kasih. Sudahkah kita memberi sesuatu pada saudara kita yang kita kasih hari ini? Sudahkah kita memberi kasih kepada orang yang kita kasih hari ini? Buktikan. Kasih itu bukan menjatakan dengan uang. Tanpa tindakan kasih itu, kita tidak berhak mengaku bahwa kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita. Tanpa tindakan kasih, kita tidak berhak mengakui bahwa kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita, kalau kita tidak pernah menjalankan kasih. Walaupun kadang-kadang lagi mepet keuangan saya, bermurah hati terus, belajar, tapi Tuhan gak pernah berbahagialah Yusuf kau bermurah hati, karena aku akan bermurah hati. Ternyata Tuhan terus tolong saya, berkatin saya, anak mantu saya, cucu saya gak pernah kekurangan, karena Tuhan kirim terus berkatnya. Maka dikatakan berbahagialah kalau kita bermurah hati. Jelas Tuhan Yesus mengatakan bukan menjadi miskin, bukan menjadi kesel, bukan menjadi marah, tetapi berbahagia kalau kita murah hati. Menjadi kaya adalah suatu berkat, tetapi kita harus hati-hati dengan menerima, mengelola dan memelihara kekayaan itu.
Janganlah kita oleh karena kekayaan menjadi bencana atau berdosa, karena kita tidak bisa mengelola berkat itu dengan baik dan benar. Bulan lalu saya katakan berkat itu menjadi beban positif negatif. Makanya kekayaan itu kita harus hati-hati dengan kekayaan. Dengan kaya kita menjadi nggak benar banyak, prestasinya jadi nggak benar, kehidupannya nggak benar. Kenapa? Karena dengan kekayaan, karena dia belum berhak untuk menerima kekayaan itu, dan akhirnya kacau. Pengkhotbah 5 ayat 13 sampai ayat 11 maksudnya. Pengkhotbah 5 ayat 11 sampai 13. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula lah orang-orang menghabiskannya. Apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidur orang yang bekerja baik, enak tidur orang yang bekerja, baik dia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyang orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Kok aneh? Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Berarti dia kaya, dia punya uang dan laku yang baik, semua apa dia simpan baik-baik untuk pribadinya, untuk keluarganya. Dia nggak pernah memberi kepada orang lain. Dikatakan kekayaan disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Apa kekayaan disimpan oleh kita sendiri sebagai pemiliknya? Diri kita tidak pernah bermurah hati dan tidak pernah memberi kepada saudara kita yang kekurangan, akhirnya menjadi kecelakaan untuk diri kita sendiri, yaitu dirampok, ditipu, digunakan hal-hal yang jahat sama anaknya. Jadi bukannya buat beruntung buat keluarganya, tapi buat kecelakaan buat keturunan dirinya dan keluarganya. Ya inilah, kalau hidup hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya kasih, apa yang kita simpan ternyata buat kecelakaan buat hidup kita. Apa kita kaya, apa kita hebat, semua ada, tetapi kalau anak kita narkoba, cucu kita juga narkoba, peminum, pemabok, prisek dan lain-lain, apa arti kekayaan? Naik mobil Rolls, naik mobil Ferrari, sport car, Jaguar, Lamborghini, hebat-hebat, tetapi semuanya hasil daripada kita simpan harta kita untuk menyalahkan anak, cucu, keturunan kita semua. Apa artinya hidup? Yang ketiga, orang yang memurah hati pasti mau berkorban untuk saudaranya. Orang yang murah hati pasti yang ketiga mau berkorban untuk saudaranya. Namanya berkorban pasti sakit. Nggak ada namanya korban itu nggak sakit. Korban itu pasti sakit karena lebih dari kemampuan yang ada di diri kita. Namanya juga berkorban. Kita rela walaupun sangat sakit terhadap kedagingan di diri kita. Kita punya uang 1 juta. Ada orang butuh untuk bayar rumah sakit, kita korban, anggap 900.000. Kita tinggal 100.000. Sakit. Siapa yang bisa menerima secara kedagingan duit 1 juta dikasih 900? Kalau 1 juta dikasih 100.000 tinggal 900 wajar. Tetapi ini 1 juta dikasih 900 tinggal 100.000. Itu namanya berkorban. Sakit buat kedagingan kita, nggak bisa nerima. Bukan saudaranya nggak bisa nerima, saya pun juga nggak bisa nerima. Tetapi itulah namanya orang yang memurah hati mau berkorban untuk saudaranya. Walaupun pengorbanan itu sakitkan kedagingan kita. Seperti Yesus, dia mau berkorban nyawanya demi kita yang dia kasih. Kita pun diwajibkan untuk berkorban nyawa kita demi orang yang kita kasih. Yesus berkorban bukan uang, tapi nyawa untuk orang dikasihi. Ya lalu kita semua, kita adalah Tuhan rela berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia berkorban dengan nyawanya. Kita belum nyawa, kita baru harta, kita baru uang. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa menerimanya. Tapi Tuhan lebih daripada manusia. Bagaimana kita bisa berkorban nyawa jika dengan uang saja kita sangat berhitungan?
dan juga pelit di dalam memberi waktu untuk sharing kebaikan dan juga di dalam menghibur seorang yang lagi musibah. Nah, di sini kita lihat, kita kadang-kadang manusia sangat pelit memberi, sangat perhitungan dan juga dalam waktu. Ya, tadi kan saya katakan sharing kebaikan, orang lagi susah kita datengin, kita hibur, kita beri semangat, kita empati sama dia dan beri dia penghiburan. Itu satu hal yang namanya bermurah hati, berkorban waktu, tenaga, mungkin juga uang untuk yang orang kita kasihi, orang yang sebagai saudara. Dan juga di dalam menghibur orang yang lagi musibah, banyak yang kita butuhkan. Makanya kita nggak bisa memberi tapi kita bisa menghibur. Itu salah satu pemberian. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dikatakan firman Tuhan, dikatakan kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan, kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kadang-kadang jangan nyawa, waktu aja kita nggak mau, uang aja tidak mau, dan semua ini. Jadi kembali lagi kita diwajibkan menyerah nyawa kita untuk saudara kita. Memang belum bisa, tetapi suatu hal kalau kita punya beban berat untuk orang itu, pasti kita mau. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar tadi menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi selama kita belum melakukan perintah Tuhan, kita belum jadi sahabat Tuhan. Kalau kita bisa melakukan perintah Tuhan, kita udah menjadi sahabat Tuhan. Mungkin kita hanya baru sekarang murid Tuhan. Mungkin kita sekarang ini adalah jemaat Tuhan atau orang percaya, tetapi belum jadi sahabat kita. Maka itu kita harus naik level. Jadilah sahabat Tuhan. Apa dengan syaratnya menjadi sahabat Tuhan? Lakukan perintah-perintahnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Taatin aja perintahnya. Pasti perintahnya benar, adil, dan berkenan kepada Bapa di sorga. Karena itu lakukan perintahnya. Apa kita mau menjadi sahabat Tuhan? Syaratnya kita harus berbuat apa yang Tuhan perintahkan. Saling mengasihi, saling menolong, tidak berhitung-hitungan untung ruginya. Kalau orang menolong tidak hitung-hitungan untung ruginya. Dan juga menolong orang seseorang yang tidak harus dengan barang-barang yang mahal. Untuk menolong saudara-saudara kita harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Menolong itu bukan harus lebih-lebihan, semampunya kita. Kita mampu 5.000, kasih 5.000. Mampunya 100.000, kasih 100.000. Mampunya 1.000, kasih 1.000. Semampunya kita, waktu kita dan lain-lain. Kita saling mengasihi, saling menolong. Yang kedua, mau meluangkan waktu bagi mereka yang mengalami musibah atau permasalahan, mau mendengarkan keluh kesah mereka, mau memberi perhatian dan pedulian. Orang kalau lagi susah, musibah, kita mendengar keluh kesah mereka dan memberi perhatian dan pedulian. Itu sudah suatu berkat buat dia, suatu kebaikan yang dia ingat sampai kapanpun. Saya waktu itu orang nggak datang cari saya, waktu saya masalah datang cari saya, kasih uang amplop, enggak. Dia datang, dia hibur, dia ngomong sama istri saya, dia ngomong sama saya. Buat saya tuh satu ketenangan.
satu penghiburan yang saya bisa melihat, oh kasih Tuhan ada di dalam diri dia, saudara saya seiman. Yang ketiga, memberi senyuman yang tulus. Memberi senyuman yang tulus pun itu menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka yang sedang berbeban berat. Itu pun merupakan sebuah pemberian yang besar nilainya, walaupun sama sekali tidak merupakan uang. Orang lagi susah, kita datang, kita senyum, kita peluk. Suatu pemberian yang paling besar, murah hati dari kita. Kalau kita ada teman kita, saudara kita satu gereja ada masalah, boro-boro senyum, lihat juga nggak mau, nolong juga nggak mau. Bagaimana kasih Tuhan ada dalam hidup kita? Senyuman saja sudah membuat hidupnya bertambah semangat. Dengan senyuman kita dia merasa dia orang dihargai. Dengan senyuman kita saja dia merasakan bahwa kasih Allah ada di dalam hidup kita. Maka kita harus terbeban punya, dikatakan tadi apa, mau berkorban untuk saudara kita, waktu, tenaga, dan uang. Kesimpulannya, hidup dengan bermurah hati. Kesatu, punya kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kita harus punya kepedulian tinggi terhadap orang lain, karena itu tugas orang percaya yang punya kemurahan di hatinya. Kedua, memiliki kepekaan terhadap penderitaan sesamanya. Peka. Jangan acuh gak acuh. EGP, emang gua pikirin, harus peka. Yang ketiga, mau berkorban untuk saudaranya. Berkorban. Berkorban itu bukan selalu merupakan uang, tapi waktu, senyuman, dan lain-lainnya. Karena kita punya Tuhan yang rela mau berkorban dalam segala hal, kita pun wajib berkorban meneladani Tuhan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekian firman Tuhan. Saya undang tim musik maju ke depan. Kita nyanyikan satu lagu, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan, Kasih pasti lemah lembut. kasihmu untuk setia.
kami, memberi kami pengertian. Hidup dengan bermurah hati. Tuhan, kami tahu kami seringkali egois, memikirkan diri kami sendiri, tidak pernah memikirkan orang lain, apalagi saudara kami seiman, apalagi saudara kami sekandung, apalagi tetangga kami. Tuhan, kami hanya tidak pernah memikirkan. Firman-Mu pagi hari ini menegur kami harus bermurah hati kepada orang lain yang ada di sekeliling kami. Murah hati bukan hanya merupakan uang, tetapi waktu dan juga senyuman, tenaga, menghibur orang yang susah. Itu ada kemurahan yang kami telah berikan pada hidup kami. Tuhan, terima kasih. Kami juga dikatakan bahwa kami bermurah hati. Kalau yang bermurah hati, hidupnya akan berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan kalau kami bermurah hati, kami akan berbahagia. Bukan berbahagia hanya diri kami, bukan hanya anak mantu kami. Semua Tuhan, kami akan mendapat kemurahan dimanapun kami berada. Karena Tuhan akan mengirim orang-orang bermurah hati kepada kami juga, Tuhan. Seperti kami bermurah hati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami harus berkorban. Berkorban itu sakit. Berkorban itu sakit. Melampaui daripada kedagingan kami. Tapi kami harus bisa. Karena Tuhan pun berkorban nyawa untuk kami. Kami hanya uang. Kadang waktu kami pelit, Tuhan. Ampunin kami. Kami diajar untuk bermurah hati. Seperti berkorban. Punya kepekaan. Dan juga mengerti apa yang Tuhan ajar pada hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan Engkau. Engkau tahu keadaan mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu persoalan mereka. Engkau tolong dan Engkau berkati, Engkau buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Siapa diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Beri kemuliaan buat dia ya. Saya percaya saudara yang berbahagia ya. Berbahagia orang yang mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Apalagi kata firman Tuhan, kita murah hati ya. Jangan jadi orang yang kejam. Ya, orang kejam tak ampun gitu ya. Dan mungkin saudara bertakas nama sidang jemaat mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Evangelis Yusuf. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan. Benar Bapa di surga, pada pagi hari ini Engkau ingatkan kami kembali daripada pengertian murah hati. Sebab Bapa di surga adalah murah hati. Dan kami sebagai anak-anak Bapa belajar dan juga mempraktikkan apa yang firman Allah katakan, murah hati. Mau terbeban, punya perasaan yang begitu luar biasa, yang perasaan yang dari Tuhan adanya. Kasih Tuhan yang begitu limpah, istimewa kepedulian buat orang lain, peka untuk menolong orang yang dalam penderitaan, dan juga mau berkorban untuk saudara yang lain. Bukan saja berkorban untuk saudara lain, berkorban buat pekerjaan Tuhan yang suci dan mulia. Pakai hamba-Mu yang sudah menjadikan saluran berkat. Berkati pelayanannya Tuhan, buat rencananya akan pergi untuk menikmati di masa hidupnya. Kau sudah pelihara 42 tahun dan pernikahannya tepatnya tanggal 26. Biar kasih-Mu tetap melimpah dalam hidupnya. Apa yang keluar dari mulutnya menjadi suatu kenyataan hidupnya. Engkau lihat ketulusan hati hamba-Mu. Dan Engkau tahu pergumulannya. Dan rencananya kami taruhkan semua kepada Tuhan. Buat anak mantu dan cucunya kami serahkan. Buat pelayanan sesi yang kedua, Kau berkati. Dan kami juga sudah diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Mengajar buat kami jadi anak-anak yang murah hati. Bukan kejam, tapi anak yang murah hati melalui kasih yang dari surga. Kasih yang dari Tuhan yang Kau berikan hidup kami ketika kami masih berdosa. Dan kami juga belajar menjadi anak-anak-Mu yang memiliki kasih. Itulah kemurahan hati. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan.
Berkat saudara kami yang ulang tahun pada minggu ini, berkat saudara kami yang ulang tahun pernikahan pada minggu ini, sekalipun hamba tidak tahu siapa yang pasti, tapi satu, Engkau lebih mengerti kebutuhan mereka. Jangan Kau tinggalkan Tuhan. Engkau sudah pelihara sekian tahun dalam pernikahannya, Engkau sudah pelihara sekian tahun dalam umurnya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak tinggalkan segala kebutuhan Engkau cukupkan dengan limpah. Dan lebih pada Tuhan, untuk kami melengkapi suatu ibadah, kami melengkapi suatu ibadah, memberi dengan persembahan dengan kasih, dengan sikap murah hati, dengan bukan sikap yang terpaksa, dengan sukarela, tidak ada motivasi lain, karena kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan juga kami mengembalikan hak milik-Mu, mengucap syukur dengan hidup yang kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga. Sisi yang kedua Kau berkati sebentar, dan sisi yang ketiga Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Di masa yang sukar, sulit ini, kami belajar mempraktekkan firman Allah dengan kasih. Kau yang rohani Kau berkati. Jasmani juga kami percaya Engkau akan memberkati. Kau burung udara Kau pelihara, Engkau juga pelihara buat kami semua. Di mana besok kami akan bekerja, di mana kami akan berdagang, di mana kami akan baptis lain. Engkau tahu pergumulan kami mungkin dengan situasi yang tidak menentu. Sering kami takut dengan hidup ini. Tapi satu perkara, firman-Mu berkata jangan takut. Engkau tidak membiarkan kami yatim piatu. Engkau tidak membiarkan kami tergeletak Tuhan. Engkau tidak membiarkan anak benar, anak cucu meminta roti. Kau yang rohani Kau berkati, jasmani juga Kau berkati. Dan Engkau berkata, diberkatilah baku nasimu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apa yang saudara kerjakan berhasil, bukan jadi ekor tapi kan kepala. Bahkan setiap tapak kaki yang diinjakkan Yosua diberkati, dan tapak kaki kami diberkati oleh Tuhan. Kami pulang dengan iman, kemenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saudara yang kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Ulanglah, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus serta saudara hari ini sampai Maranatha.